Bayi saya umur 2 bulan saat ini 7,5 bulan, diagnosa dermatitis atopik. Saat ini bayi masih ASI dan sudah mulai MPASI. Bagaimana cara menghilangkan alerginya? Bayi saya umur 2 bulan saat ini 7,5 bulan, diagnosa dermatitis atopik. Saat ini bayi masih ASI dan sudah mulai MPASI. Bagaimana cara menghilangkan alerginya? Jemur. Lumuri badannya dengan castor oil, minyak jarak, atau minyak zaitun, atau minyak visio, lalu jemur bayinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu perbaiki kualitas ASI ibu. Yang tanya ini kan ibu nih. Perbaiki kualitas ASI dengan cara apa? Paling baik, bukan paling baik, salah satu yang terbaik adalah ibu minum atau makan sayuran hijau. Ya, termasuk ibu minum air kelapa. Air kelapa tuh salah satu air yang sangat baik untuk menetralisir alergi dan racun. Tuh, cara saya situ. Apa obat untuk saluran kemih? Kadang-kadang saya baca-baca begini tuh jadi mikir gitu. Saya ini dokter apa gitu ya? Anak iya ditanyain, tua iya, semua ditanya. Dokter segala-gala. Obat apa untuk menyembuhkan infeksi saluran kemih? Ada kok di IG saya, namanya hashtagnya tuh kunyit JSR. Tapi kunyit itu nanti bapak ibu bikin pasta. Jadi bubuk kunyit dicampurkan dengan lada hitam. Itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pakai antanan. Teh antanan itu bisa juga untuk infeksi. Ya. Salah satu antibiotik yang paling baik yang Indonesia punya namanya kunyit. Kunyit antibiotik. Dan gak usah minum banyak-banyak, ya, secukupnya aja. Kalau kaki sakit tulangnya setiap pagi-pagi dan setiap tiba-tiba minum atau makan sebaiknya apa? Setahu saya sih bisa ibu atau bapak ini tanya ini bisa minum itu minyak zaitun sama kurma. Minyak zaitun, kurma, sama coba mulai mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe. Dibikin jus. Tempe campur kurma. Cobain deh, enak banget. Tempe itu di blender sama kurma, enak banget. Ya. Bagaimana kalau orang yang sudah divonis penyakit dan harus minum obat seumur hidup? Padahal tadi saya bilang kalau tidak darurat jangan minum obat. Terus gimana? Berdoalah sama Allah. Minta petunjuk sama Allah, karena yang menciptakan kita tuh Allah, bukan pabrik farmasi. Betul? Seringnya orang lupa kita punya Tuhan. Rasulullah tuh bilang apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Kita aja yang jahilnya luar biasa. Dikit-sedikit datang ke dokter, dikit rumah sakit, lupa ada Tuhan. Betul? Maka kalau boleh saya katakan yang bertanya nih ya, coba ibu bapak sholat taubat, minta ampun, ya Allah selama ini saya lalai darimu, jauh darimu, bla 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 segala macam. Terlepas mungkin maaf kalau anda orang yang sudah baik, tetap kita banyak dosanya gitu kan, kita lalai dari Allah. Sehingga nanti doanya begini, ya Allah aku zolim sama diriku selama ini, bla 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 segala macam. Terus bilang, ya Allah aku ada ciptaanmu ya Allah, gitu, kayak orang ngomong gitu. Maka berilah aku petunjuk dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, di atas bumimu, dan mendapat mataharimu untuk menyembuhkan penyakit ini dengan izinmu. Itu doanya. Ada nggak orang doa kayak begitu? Kenjar. Lupa kan? Ya, makanya saya sering bilang jangan khawatir bu, pak, pasti ada obatnya. Allah tuh ketika menciptakan bumi ini, menciptakan alam semesta ini kan ceritanya kan apa namanya ya? Ada penyakit yang secara sunatullah tetap. Mau anda hidup sehat, tidak hidup sehat, tetap sunatullah, takdir penyakit itu ada gitu. Tidak bisa dinafikan itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Kita berikhtiar gitu kan. Jadi kalau kata Umar itu,
ikhtiar atau takdir itu kita berpindah-pindah dari satu keputusan Allah ke keputusan yang lain gitu kan. Orang yang jelas tiap hari mungkin maaf bahasa saya itu nyampah gitu kan, potensi dia kena penyakit jauh lebih besar daripada orang yang berikhtiar sehat gitu kan. Jadi apakah dengan kita hidup saya menjamin tidak kena penyakit? Tetap kena gitu loh, dengan izin Allah pasti tetap kena. Ya, seperti itu. Tapi di situ Allah pengen ngasih tahu sama kita. Jadi kalau sudah kayak begini apa yang terjadi? Banyak. Jadi minta sama Allah bener-bener apa ya? Serius. Pasti ada. Saya pernah ketemu dengan orang ya, saya cerita sedikit. Jadi beliau itu kena apa tuh namanya? Gagal ginjal. Dia pengen berubah gitu kan. Dia pengen kalau bisa sih jangan cuci darah lagi bla bla segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasrah gitu kan. Pasrah, dan subhanallah tiba-tiba di saat itulah Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum apa coba? Minum daun kelor gitu kan. Begitu mudahnya Allah sembuhkan gitu. Yang kurang dari kita itu apa? Kepasrahan. Sering merasa ilmu kita tinggi, si fulan dokter itu jago banget, si terapi, nggak usah, kembali sama Allah aja lah. Ini kan akidah sebenarnya kan. Yang sering terlupakan. Termasuk juga saya tidak sangat sepakat kalau ada orang berobat di klinik kami bekam sekian kali diabetes bisa sembuh. Saya kata nih luar biasa nih sebenarnya. Berobat ke klinik kami biaya sekian, darah tinggi Anda bisa hilang, ini hilang semua. Wah, ini hebat sebenarnya, melewati malaikat sebenarnya. Gak bisa begitu. Musa alaihissalam ketika sakit dia berdoa sama Allah. Kisah ini entah benar atau tidak, tapi bisa diambil ibrohnya lah. Jadi kisahnya lah ketika sakit Allah beri petunjuk kepada Musa alaihissalam dan Allah kasih makan ini dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam makan tumbuhan tadi dan subhanallah dengan izin Allah Musa sembuh. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit lagi dan lupa doa. Dia makan tumbuhan yang sama dengan penyakit yang sama dan Allah nggak sembuhkan. Paham kisah ini ya? Begitu. Jangan kita tuh cuma manusia, Bu, dan serahkan semua sama Allah. Dan ada doa-doa Nabi ajar. Kamu udah nggak mampu lagi, ini mau ngapain ya? Udah baca doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli li sya'ni kulli wal taqini dan nafsi tulfatani. Serahkan semua sama Allah. Aku sakit ya Allah, kalau memang sembuh baik untuk maka sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Kalau memang sakit baikku dan ini memang dalam rangka menghapuskan dosaku, maka aku ikhlas ridho gitu. Ya. Hipertiroid obatnya apa? Ada di IG. Tiroid GSR. Baca dikit. Saya usia 38 tahun, sejak usia 17 tahun sudah jerawatan. Masya Allah, luar biasa. Dan saya sudah berobat ke dokter dan bekam pakar herbal. Tapi belum sembuh juga, selalu tumbuh. Solusinya apa? Puasa. Banyakin puasa, makan prebiotik, makan prebiotik, makan probiotik. Tahu bedanya? Probiotik semua yang fermentasi. Probiotik. Ya. Prebiotik, kurma tuh prebiotik, madu tuh prebiotik. Tuh, makan itu. Banyakin puasa, nanti hilang. Tadi kemarin ada juga yang tanya begini, jawab kayaknya orang Malaysia, dia tanya, sempat saya baca DM-nya, dia katakan dia pakai bahasa Inggris, saya katakan jawabannya cuma satu, fix your gut, saya bilang. Benerin usus Anda. Ya, dan tidak ada produk di sini Anda bisa bikin kok sebenarnya. Ya, di rumah bisa bikin. Usia saya 32 tahun, saya ada sakit lutut, apa duduk bersila agak lama. Mohon penjelasan dan solusinya. Ibu atau bapak ini yang nanya ini nggak ngomong ke saya berat badan Anda berapa? Sebab apa? Tulang kita ini teman-teman sekalian hanya mampu menahan beban fix. Dia nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Jadi kalau ada orang yang sakit lutut, di samping mungkin maaf memang ada radang atau apapun, yang tidak perlu yang juga tidak kalah perlu diperhatikan adalah turunkan berat badannya. Karena beban tulang bisa berkurang, radang bisa berkurang kalau berat badan bisa dikurangin. Gitu loh. Jadi bagian bawah itu menahan beban yang berat di atas, maka turunin berat badan, jangan ngutek-ngutik atau cuma hanya ngutik-ngutik lututnya doang. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Banyak sekali sebenarnya produk-produk ya yang Allah ciptakan ini, atau mungkin ciptaan Allah yang Allah ciptakan saat itu yang berperan untuk memperbaiki tulang. Contohnya apa? Itu tuh apa tuh namanya? Brokoli itu bisa. Kemudian zaitun juga bisa. Atau mungkin Bapak Ibu yang tahu gamat juga bisa. Tripang, timun laut itu juga bisa. Kemudian apalagi? Berjemur dan
tadi makan garam. Mulai sekarang biasakan untuk Anda mengasup garam tiap hari, tapi garam yang benar ya. Ya. Jadi yang penelitian itu sebutkan bahwa tiap hari orang-orang di sana itu yang di Jepang, Perancis dan beberapa tempat di Amerika itu mereka mengkonsumsi garam satu harinya bisa 250 mg. 250 mg itu kurang lebih sekitar setengah kapsul obat. Itu 250 mg.